itu kan sebenarnya bukan fenomena spiritual, tapi itu fenomena psikologis. Bahwa memang orang-orang perkotaan, ya enggak orang perkotaan aja sih, ya semuanya itu mempunyai kemungkinan yang sama untuk itu kan ada kecemasan, ketakutan toh, sehingga nggak berani toh. Itu kalau secara psikologis itu namanya apa? Serangan kepanikan, panic attack, atau apa ya istilah psikologinya itu anxiety disorder. Jadi seseorang tiba-tiba mengalami sebuah kecemasan sing nggak jelas apa sing diwedeni, tapi itu dia nggak bisa mengendalikan. Ya bener itu. Kalau misalnya kan apa namanya tadi diceritakan ditinggal istrinya keluar gitu ya, katakanlah ke pasar atau ke mana, kan ketakutan itu memang berarti ada masalah mental ya, masalah mental. Tetapi sebenarnya itu kita bisa memahami fenomena itu. Biasanya yang mengalami itu ada errornya di masa kecil. Ada errornya di masa kecil. Nah, errornya ini apa? Itu kalau ini kajian ini ya, kajian ilmiahnya ya. Itu ada namanya ACES. ACES. ACE sama S kecil. Itu apa? Adverse Childhood Experiences. Jadi pengalaman traumatis di masa kecil. Biasanya gitu. Jadi ACES ini kalau masa kecil tuh usia berapa gitu ya. Nah, nek merujuk ke apa? Ke agama di mana kita sudah punya kewajiban ya. Berarti kan ACES ini usia sebelum balik. Gitu. Nah, usia sebelum balik itu mulai kapan? Ya mulai nang menjero peteng. Gitu. Jadi bukan terus usia 4 tahun, 5 tahun itu enggak. Tapi ini usia sejak di dalam kandungan ibunya. Kenapa? Karena kan gini, prosesnya sebelum jadi bayi itu kan jadi zigot ya. Jadi zigot terus kemudian jadi janin, terus lahir jadi bayi ya. Nah, ini seluruh pemikiran, seluruh emosi yang dirasakan oleh si ibu itu terekam. Jadi andai kata si ibu mengalami apalah ya, sedih banget atau apapun ya, itu terekam ke ini jabang bayi yang dikandungnya. Tetapi secara umum ACES itu penyebabnya 3. Yang pertama ada ini istilahnya kekerasan, abuse, baik secara verbal maupun non-verbal. Non-verbal berarti kan sudah fisik toh. Misalnya nanti diajar bapak dikubuki bapak tah dibully kancane diantemi tah, itu kan sudah kekerasan non-verbal. Kekerasan verbal ya itu lewat kata-kata. Nah, ini secara umum. Jadi ACES itu sebabnya 1 ada abuse ya, kekerasan baik verbal maupun non-verbal. Ini termasuk kasus pelecehan juga, pelecehan seksual. Kemudian yang kedua pengabaian dalam keluarga. Pengabaian lah. Jadi si bocah, si anak ini merasa terabaikan, tidak di rumah, tidak di ngono lah, pengabaian ya dia kurang kasih sayang. Kemudian yang ketiga adanya kasus konflik keluarga, sehingga keluarga ini mengalami misalnya perceraian, bapak karo ibu pisah. Ini yang menyebabkan si anak ini menyimpan trauma kejiwaan yang sangat, dan itu biasanya belum muncul itu waktu dia usia kayak katakanlah belasan lah, mulai 16, 17 sampai ke atas. Makanya mungkin orang-orang yang ngalamin gitu mungkin perkembangannya kelihatannya normal,
sekolah ya nutut ya toh, ngalami apa usia saya itu normal. Tapi begitu sudah menginjak likuran, 20 likur bahkan sampai tua itu moro-moro ada sebuah gangguan. Nah, gangguan ini biasanya satu gangguan intelektual. Nek nemen biasanya bocah itu angel nangkep. Ya apa ya, angel nangkep lah istilahnya, ya rodok lemot gitu ya. Jadi diajari apa ae dedel. Itu bisa jadi karena kekerasan fisik yang sangat, misalnya nang omah ya. Ya kita kan nggak tahu kondisi keluarga seperti apa ya. Mungkin karena apa orang tua itu modenya mode survival gitu ya, sehingga keras apa secara ekonomi nggak bagus ya. Berarti kan ono emosi gitu ya. Anak anu sidik langsung dimain tangan, mainan itu bebal. Mesake jane bocah koyo ngono. Terus apa namanya? Secara intelektual itu ya. Kemudian yang kedua ada sakit-sakit fisik. Saya nggak jelas juga apa sebabnya. Kemudian yang ketiga gangguan mental. Lah ini kalau tidak teratasi, kalau tidak segera ditemukan, cepat mati. Istilahnya ya ngono lah, bukan terus ya balik menendang takdir urusan Gusti Allah, tapi ini secara kajian ilmiahnya cepat mati. Kenapa ya? Karena itu tadi mentalnya lemah. Nanti kecenderungannya nanti wis parah banget bunuh diri. Nah itu. Jadi ini mungkin bisa ditelusuri belakangan. Nah kalau misalnya ibu kan juga seperti itu kan, misalnya sing wedok mengandung gitu, cik meteng, cik bobot gitu, terus bojone mbos nakal dhewe. Nah ini kan juga ada pengabaian toh. Nah itu terserap, memorinya masuk, tersimpan. Ini nanti pasti jadi hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi tidak tahu nanti suatu saat ada pemicunya, jedar ngalamin kayak gitu. Jadi dalam kasus yang seperti itu, gangguan panic attack, kalau kita mau menyelidiki akar masalahnya, mungkin bisa diruntut sampai mulai dia masih dalam kandungan ibunya gitu kan, masih dalam kandungan ibunya. Tapi secara umum saya itu yang dinamakan gangguan psikologis, karena tidak siap menghadapi perubahan, merasa tidak aman kan gitu, merasa tidak aman. Karena ruang waktu dunia ini kan sifatnya survival, bertahan hidup gitu. Nah kebutuhan dasar bertahan hidup, jadi ini modenya kalau nggak fight ya flight. Jadi dalam menghadapi mempertahankan kehidupannya itu, kalau nggak mode fight bertarung, ya flight melarikan diri. Kayak gitu. Dan si model-model akhirnya ada jadi gangguan kecemasan itu berarti lebih condong ke flight, melarikan diri, karena dia tidak siap menghadapi, tidak siap mentalnya untuk bertarung. Nah, terus akhirnya ekspresinya kayak gitu, itu cemas. Wah, piye iki? Kondisinya ini gitu kan. Itu seperti itu di sini. Jadi itu gangguan psikologis. Nah, mestinya kalau belajar toreka itu kan sebuah laku spiritual ya. Mestinya sudah tidak jatuh dalam modus bertarung atau berlari. Kenapa? Karena kan gini lah, kalau modusnya itu bertarung atau berlari, berarti dia terserap ke ruang waktu dunia. Artinya apa? Yang dikejar apa? Pencapaian toh. Iya, pencapaian. Dan kita sejak kecil mungkin, kayak aku dewe mungkin dikondisikan seperti itu, pencapaian. Kita lihat dari apa? Dari niat, dari motivasi. Coba, lagi katakanlah kita disuruh belajar ya dari jalur apapun lah, baik formal non formal, orang yang
mendikotomikan antara jalur pendidikan umum sama pendidikan agama gitu ya. Ditakoki, niate opo? Secara umum ya, secara umum. Sekolah, ben pinter, ben sok golek duit. Ini lho. Bener gak? Jadi tujuannya apa? Golek duit. Kayak apa golek duit? Ben sok mangan. Nyapa ben gak mati. Berarti kan survival itu. Bertahan hidup. Jadi pencapaian-pencapaian. Kita dikondisikan untuk sama orang tua selalu fight kan. Ayo berprestasi. Ono ranking-rankingan kan gitu loh. Terus ranking terakhir kan sak lo. Gitu-gitu. Itu kan fight. Apa? Pencapaian, persaingan. Nah sebenarnya kerja juga gitu. Kerja ya katakanlah kerja apapun ya. Misalnya kan ini itu sarana urip tuh, sarana penghidupan kita, sarana. Tapi kita coba lihat motivasi kita apa gitu loh. Nyapa kowe kok kerja, nyapa kowe kok berwirausaha gitu. Niate opo? Bertahan hidup. Iya lah. Ayo. Kita introspeksi lah. Apa bertahan hidup? Berarti itu kan pencapaian-pencapaian. Ya. Akhirnya kalau kalah, bertarung, kalah dalam persaingan, mentalnya merasa menjadi korban. Akhirnya nyinyir. Jadi kalau sudah merasa jadi korban, opo wae iku iso disalahke. Ya. Kucing gak salah diswaduk, wedok ngono. Karena pelampiasan tuh. Merasa jadi korban, jadi akhirnya nyinyir. Lihat orang yang lebih enak hidupnya moro-moro mangkel. Iya. Coba. Kalau kita merasa menjadi korban ya, ini nang dalan. Delok motor mewah mesti mangkel, pikirannya wong korupsi wae. Delok Cina mangkel. Lha salah ya opo saiki ngono lho. Lha iya ta? Ini tanpa kita sadari loh, kita terprogram bawah sadar kita itu kayak gitu. Ya. Kini ki istilahnya kepingin sugih. Tapi karena nggak iso sugih-sugih. Kayak Pak Dewi, lu sugih mangkel. Loh, itu harus kita akui kayak gitu. Dan akhirnya kan nyinyir loh. Mental korban selalu nyinyir. Akhirnya apa saja bisa jadi bahan untuk kita persalahkan. Nyalahno pemerintah, nyalahno presiden, nyalahno iki. Akhirnya dugowo. Karena mentalnya sebagai mental korban. Artinya mental korban itu apa? Dia berada di mode mekanis. Sebab akibat. Nek ngene maka ngene, nek ngene maka ngene. Mekanis tuh. Jadi nasibnya dia tuh tergantung orang lain. Ya kan dia enggak benar. Wis aku ngene iki gara-gara iki saya. Ah ngono lho. Nyalahke wong liya itu mental korban mekanis. Ini berarti terserap ke dalam dunia. Nah, nek cara aku mau apa nek dawuh Kanjeng Nabi itu wong sing cinta dunia ya apa bubut dunia iki lho. Apa sing ngerti aku awak dhewe wong awam. Di salah satunya takut mati, bener gak? Hadisnya itu piye? Bos. Apa? Lho sing bubut dunia ya. Dan takut mati. Karena takut mati itu kan mode survival. Takut mati itu bukan karena takut kematian ini, tapi takut gak bisa urip. Takut gak oleh rezeki, takut gak oleh mangan, gitu. Takut gak iso nyeneng anak bojo dan sebagainya. Udah. Nah, takut mati ku apa? Misalnya kowe lara, wedi mati gak? Ya kan luas ini artinya ya. Kalau saya menerjemahkan seperti itu. Artinya gini. Saya juga mengamati ya, nek ngomong ijik nom lah ya, katakanlah wis bawahku ijik nom lah ya. Kita tidak pernah berpikir tentang kematian. Tapi saat orang sudah mulai sembuh, kemudian dia sakit, mesti wedi mati itu. Kenapa kok berobat? Karena wedi mati. Itu juga pencapaian. Iya. Ngelusi di, aduh opo ya. Karena apa? Wedi. Orang itu tidak siap menghadapi penderitaan,
rasa sakit, dan terakhir kematian. Kenapa? Karena derajat ruhnya turun ke derajat raga, ke jasad. Jadi kalau derajat ruh itu turun ke jasad, maka setiap orang pasti takut akan rasa sakit, penderitaan, dan ujungnya takut akan kematian. Nah makanya kalau tadi kembali lagi ke tadi bahwa kalau orang toreko piye jariku, mestinya toreko ini kan sebuah laku spiritual. Artinya kita tidak boleh dan tidak sepatasnya terserap hanya pada unsur ragawi, tapi harus menyadari bahwa itu kita punya jiwa loh, kita punya sukma loh, ujung-ujungnya apa? Kita ruh loh. Nah, gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita menyadari itu, bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar dan sebatas pencapaian, tetapi apa? Persembahan. Nek persembahan enteng uripe. Nek pencapaian ya, kalau pencapaian misalnya ya, kalau misalnya ya kopi apa teh? Lah apa? Enggak. Ojo, biasanya ngopi tak teh, kok teh apa kopi? Kopi lagi. Pahit apa lagi? Doyan dah. Ya. Ada gula loh. Jadi kalau pencapaian satunya persembahan. Nah kalau persembahan ini kita akan rileks. Persembahan ini yang saya sebut sebagai nyeni. Jadi misalnya katakanlah ya saiki seseorang punya pekerjaan, dia kerja secara formal atau non formal apa ya, jadi kerja. Saiki kalau dia itu sebagai pencapaian, maka dia selalu berhitung bahwa aku oleh apa. Wah, aku kerja ini, bosnya gak menghargai, lah kan mental korban lagi. Karena dia pencapaian. Jadi dia melakukan itu karena untuk survival tadi, bertahan hidup. Jadi setiap apa yang dikeluarkan, dia akan menilai, mengukur. Tapi kalau itu sudah sebagai persembahan, tidak menunggu penilaian bos, kan aku iso opo. Jadi aku bekerja dengan senang. Iki tugas tanggung jawabku kak lakoke kanthi seneng, hati sing seneng. Jadi sudah nggak ngurus ada penilaian atau enggak, bonus apa enggak, karena sudah menjadi sebuah persembahan. Senang kerja, aku senangnya apa lagi itu nyeni. Nah makanya istilahnya sebenarnya kalau kerja sudah seni, apapun itu kan gini, apapun itu kan mesti ada customer lah, ada pelanggan. Siapa pelanggan pertama kita? Siapa customer pertama kita? Tidak orang lain tetapi diri kita sendiri. Itu nyeni itu gitu, persembahan. Jadi misalnya aku dodolan sesuatu, siapa customer pertamaku? Ya aku dewe tuh. Aku iso enggak menikmati iki hasil karyaku. Kan ojo berharap wong liya seneng, wong liya menerima nek aku dhewe gawe produkku. Menikmati hasil kerjaku kok elek kayak gitu. Jadi setiap orang itu bukan hanya seniman yang bisa melahirkan sebuah karya keindahan. Setiap orang adalah seniman saat dia mempersembahkan apa yang dia bisa kerjakan dengan kesungguhan terbaiknya. Jadi kok akhirnya enteng, kerjaku enteng, gak loro hatian. Kenapa? Seneng, pokoknya aku seneng, wis gak ngurus. Bahkan sampai pada tingkat gak dibayar pun gak apa-apa, wis seneng. Dan itu
Ya alhamdulillah, baringi kesadaran di sini aku kerja ya ngono iku. Seneng. Sehingga waktu itu ya nek hitung-hitungan ya mungkin aku menganggap tidak sepadan, tapi nggak masalah. Aku seneng kok. Ya. Misalnya kita punya bos. Nek aku kerja karena penilaian bos, ya maka sebatas itu aja loh. Terpaksa. Tapi nek wis seneng iku wis seneng. Makanya kalau sudah apa namanya? Sudah hidup itu sebagai persembahan. Tidak ada alasan lain kecuali itu ya untuk itu. Misalnya apa? Misalnya ya nek aku dewe nulis kayak apa? Nulis juga nulis. Gak kayak apa? Gitu. Nulis kayak apa? Nulis juga nulis. Tidak untuk apa-apa, tidak untuk mendapat apresiasi dari orang lain, tidak. Nulis aku nulis ya untuk nulis ini. Misalnya sing duwe swara apik ya ta. Nyanyimu kayak apa? Nyanyi ya kayak nyanyi. Tidak terbebani hal-hal di luar itu. Tapi dengan kemampuan terbaik. Nah, kalau diri kita sudah bisa menikmati, orang lain pasti bisa menikmati. Makanya kalau brand-brand terkenal itu, kenapa? Ya awalnya seperti itu. Misalnya Starbucks ya. Itu orangnya pertama kali itu yang foundernya Starbucks itu sudah menjadi seni sehingga mereknya mendunia. Kenapa? Dia punya pengalaman ngopi dan itu sangat terekam kuat. Enak aromanya, rasanya. Sehingga pengalaman itu melekat, kemudian dia datang ke kedai manapun juga seperti ini ya. Akhirnya dia berusaha mencari caranya. Akhirnya dia menikmati iki. Dia seneng. Iki. Akhirnya itu tadi tercipta. Jadi merek-merek terkenal itu bisa melegenda. Kenapa? Karena foundernya itu menjadikan dirinya sebagai customer pertamanya. Puas kan? Wah iya enak. Kalau dirinya sendiri sudah pantas lah, baik, enak, bisa merasakan nikmatnya kan, berarti kan dia seperti itu kan. Tapi kalau ini bukan sebuah nyeni, cuman sekedar pencapaian, apa dodolanku laris, dia tidak menilai, menimbang rasanya sendiri. Wes pokoknya ini kan banyak itu orang yang melahirkan sebuah karya gitu ya, tapi dia tidak pernah menikmati karyanya sendiri. Supaya itu dodolan, itu kan asal-asalan. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau kita sudah bertarakah ya semestinya semua adalah persembahan. Nah kalau kita tarik lagi ke dalam, persembahan itu untuk apa? Sebagai wujud syukur toh. Aku diparingi Gusti Allah talenta iki, nyapa kok enggak tak gawe gitu. Ya lewat iki wujud syukurnya. Makanya nyanyi untuk apa? Untuk nyanyi, untuk mensyukuri iki mau. Bukan untuk mendapatkan follower iki enggak. Iki ya sudah enggak ada urusan lain sebagai ekspresi syukur. Nah kalau seperti itu nyantai uripe. Karena ya itu tadi senang. Muncul itu dari dalam bukan dari luar. Kalau yang tadi pencapaian ya kerja kan harus ada ini dulu stimulus dari luar toh. Kalau enggak reward ya punishment. Nek gak bonus ya hukuman. Wah ini nek gak kalau aku gak ngene maka ono hukumane. Maka aku bekerja dengan baik biar tidak dapat hukuman. Lah kan stimulusnya dari luar. Terserap di dunia gitu. Aku bekerja baik ben apa? Ben aku juga dapat reward, dapat penghargaan. Lah berarti kan stimulusnya dari luar. Nah, kalau yang dinamakan spiritual itu kan bertumbuh. Tumbuh itu selalu dari dalam. Bukan karena stimulus dari luar, tapi dari dalam. Nah, dari dalam apa? Kesadaran. Ya gimana? Oh iya. Pokoknya aku. No. Nah, ini kalau kita biasakan itu, insya Allah kita akan terbebas dari itu tadi, problem psikologis ya. Kecemasan, ketakutan, karena apa ya nyantai lah.
kita misalnya punya usaha A, orang lain punya usaha A. Ini kita tidak menganggap itu sebagai pesaing, tidak. Kalau nyeni ya, persembahan ya. Bukan pesaing. Karena urusan, bahkan ini bang, meskipun kita sama usahanya. Tapi kalau pencapaian, wah pesaing. Diintip terus nyapoin. Kita tegang apa? Ono opo-opo nyalahno iku, koro-koro iku. Tegang. Nyeni ya. Makanya aku nyebutnya nyeni. Nyeni itu kita melakukan sesuatu sebagai sebuah persembahan, sehingga ukurannya adalah batin kita. Kita puas nggak sih? Wis aku kerja ngene wis puas nggak? Enggak. Sapi dorong. Senang. Itu. Jadi ekspresi dari nyen itu kan ekspresi dari rasa syukur, persembahan. Disambi sana nih. Ribut. Apapun kenalakan Yai Jalil. Nah, wonten setunggal guru kula ngajar. Nek wis mari Solo, wis oleh wiridan, terus wiridan dek gak mesti asal dipedhot ngoten harus sampai selesai. Meskipun kondisi niki guru kula ben cerita ngoten, meskipun pas mantuk griya diwirit monggo nyeluk pun nganu mungkin tadi pamit urusan apa urusan dunia ditinggal sih niku memang remen ngoten apa hal itu alasannya terus tinggal dunia temenan ngoten pas pun wiridan Nggih, terus kalau wirid itu kan memang itu kita latihan untuk berjeda dengan dunia, biar tidak terserap gitu. Makanya kalau wirid torekoh itu ya, wirid torekoh itu makanya kan ada namanya di torekoh itu khususiyah kan itu. Jadi kita mengkhususkan waktu seperti itu. Jadi wirid ini kan kita berlatih untuk apa? Untuk hadir. Kalau menurut saya wirid itu kita kenapa kok ada wirid? Ya karena kita dilatih. Ada hitungan tertentu, ada tata caranya. Dan ini kalau sudah kita duduk ya sudah. Lakoni sampai mari. Kalau tamu ya jalan di sini. Gitu. Jadi kita hadir. Nah masalahnya kan aku durung iso khusuk ya gak masalah juga. Ngenteni khusuk ya gak wirid-wirid jenenge menungso ya. Jenenge menungso ngenteni khusuk ya gak wirid-wirid. Makanya kalau dawuhnya ya ini itu kan sebenarnya semua itu bisa disiasati. Artinya nek nuruti repot sapa menungso sing gak repot. Nuruti loro sapa menungso sing gak loro kan itu. Tapi sebenarnya itu bisa disiasati. Bahwa memang harus kita paksa. Wah ya wirid wis lungguh ya sak marine. Gitu ya. Makanya kan kalau kita sudah terjun artinya kalau memang suluk kan anjane wis khusus kan. Kalau sing ganggu ya. Misalnya lagi sinau nang pondok ya wis kalau sing ganggu. Tapi saat sudah keluar dari situ, itulah kancah perjuangan kita kan gitu. Sudah hidup bermasyarakat. Tapi makanya kan kalau dari pondok itu kan
didhawuhi bahwa wong toreko iku satu kudu bekerja, yang kedua bermasyarakat, yang ketiga khususiyah gitu. Jadi tidak bisa salah satu aja. Khususiyah tok gak gelem nyambut gawe lho uripmu saka ndi kan ngono kan. Kan nggak boleh memberatkan orang lain toh. Harus mandiri kan? Harus bermasyarakat, bersosialisasi dengan tetangga sekitar dengan, tapi juga harus khususiyah. Sehingga kalau misalnya di rumah ya kita ambil waktu yang terus kalau sing ngerepoti. Ya kan itu pinter-pinter kita gitu. Gitu kan kita bisa ngatur itu. Biar gak terganggu kan gitu loh. Ya cok nek pas payah prai wayahe dijak kerja bakti kene wiritan. Lha iya bener gak? Ya apik wiritane. Bener, tapi urung bener. Wong tanggane itu kerja bakti wiritan kalau diganggu ya keliru wiritane lho. Lah waktune kan lho. Apa keliru wiritane enggak? Bener, ning kurang bener gitu lah. Di rumah juga gitu, misalnya kita masih sama orang tua masih, ya berarti kan kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Kalau saya sendiri biasanya gini, ya mengingat apa namanya, nanti ada kegiatan awak Excel macam-macam ya, wiridku kak pono nek mari subuh. Jadi subuh kan katakanlah sekarang 4.17 ya. Wirid aku sampai setengah 6. Setengah 6 wis akhirnya kegiatan. Jadi artinya pomong kok gak sempat wirid meneh. Aku wis wiridan pas subuh. Kadang yo kesel apa jenenge bengi. Terima kasih. Wis kesel ono kan dijak wiridan yo angel to. Dadi jagane aku biasanya mesti tak jagane di awal hari jebret yes subuh atau bikin ini tadi waktu maghrib itu Pak Polno. Jadi maghrib jedet langsung wirid sampai isya 14. Jadi mari isya wis, karena antara maghrib sama isya itu kan waktunya pendek gitu. Jadi nek ono kegiatan dia anulah cukup lah maghrib sampai isya. Atau nek misalnya repot banget ya engko bengi hari isya ya sebut bengi jam piro sudah gak ada kegiatan gitu. Cuma nek bengi kan godaan ngantuk gitu. Kesel lah gitu. Nah itu kan bisa-bisanya kita ngatur. Tapi kalau wirid yang apa seperti kalau lakon jayat kursi itu kan cuma pendek-pendek loh. Jadi bakdo maktubai kan ya enggak lama, enggak sampai 10 menit nah aku. Kadang malah ping 11 saya mari kan itu. Tapi ya benar itu harus dilatih untuk apa? Untuk hadir. Jadi ihsan itu kan sebenarnya hadir. Kita melihat Allah, tapi kita gak bisa melihat Allah ya. Allah yang melihat kita. Jadi kan urusan hadir. Ini lo ngrumangsani enggak nek kita itu tidak bisa lepas dari Allah. Kita tidak bisa keluar dari Allah. Kita tidak punya pilihan lain selain ya tetap sajroning Allah. Ini sama tuh saka Gusti Allah. Enggak mungkin harap metu nanti. Nah itu loh, hadirnya itu. Makanya kan istilahnya pokoknya ada kewajiban wirid zikir ya zikir lah. Sudah enggak usah ngenteni iso khusyuk, iso full lepas ya. Enggak bisa. Nah, wirid ini adalah alat sederhana untuk apa? Untuk menjaga pikiran dan perasaan kita biar nggak lari kemana-mana. Wirid. Oh. Nah, ini kan kita pikirnya kemana-mana. Kita ngobrol gini aja kan pikiran jeeling iki, tuing ya, kan? Ya nature menungso itu ngono. Kalau bahkan menurut penelitian itu dalam satu hari 24 jam itu ya. Kita itu ada namanya thoughts itu kan buah pikiran ya. Apa sebuah buah pikiran. Itu kita sampai 66.000 buah pikiran. Kan gak terkontrol. Ayo. Saiki sak menit kan eling opo ae. Pikiran wis nang dia coba. Itu sehari semalam 24 jam itu 66.000. Nah, kalau ini tidak kita latih, kita kondisikan untuk
akan selalu terserap. Kalau terserap ke dunia itu apa sih ya? Akhirnya kita reaksional. Gitu. Ono diunjali ngene, wah kita langsung bereaksi. Diunjali ngene, kita langsung bereaksi. Itu kenapa? Kita berarti terserap, terpancing gitu. Terpancing. Makanya kan nek apa istilahnya? Nek tak istilahkan itu kan dalam diri kita itu ada dua unsur. Unsur api karo unsur cahaya. Apa bedanya api karo cahaya? Peteng, nyumet obor, nyumet templok itu kan api. Padang juga loh. Ini bedanya apa antara geni karo cahaya? Antara api sama cahaya itu apa bedanya? Antara api sama nur apa bedanya? Hah? Suhunya piye? Kalau api kan Panas, cahaya. Ini cekel. Ayo coba. Ayo apa bedanya? Ini nek gak paham bedanya nanti kita oh ini berarti api, ini api. Oh ini cahaya, ini cahaya. Karena dua-duanya sama-sama bersinar, sama-sama memberi terang. Tapi bedanya apa? Antara geni karo cahaya. Bedanya apa? Ya kalau kita ngomong suhu, kalau kita ngomong misalnya ini kan sumber cahaya juga. Meskipun bukan api, tapi secara materialnya karena nyala terus dicekel ya meloyot tangan. Panas. Ya, berarti kan bukan itu, bukan masalah suhunya, bukan masalah suhunya. Apa kira-kira? Munculnya piye maksudnya? manusia cahaya itu Dari dalam, api dari luar. api dari luar. Ya enggak, api ya nang jero ya ono. Jadi gini. Nah, itu makanya. Jadi api ini sifatnya reaksional. Reaksional itu bisa apa? Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Misalnya gini, ini ono korek ya. Korek, jas, nah, kertas diompong. Misalnya tak tambahin bensin, iya. Yang tadinya hanya satu lembar kertas, bisa ngobong karpet ini. Nek karpet ini bisa ngobong, mungkin satu ruangan bisa terbakar, satu rumah, bahkan satu kampung, satu kota kan. Yang aku dulu berita senang Amerika nang di itu satu kota terbakar. Berarti reaksional. Tapi api juga bisa dipadamkan. Begitu digoyang banyak. Itu api reaksional. Jadi dia bisa mulur mungkret, istilah wong Jawa. Ya gitu. Kan kita seperti itu unsur api. Kita terpancing enggak? Ono sing ngonjali wer, orang nesu kena tambah nesu. Nah itu api, unsur api. Mulur mungkret sifatnya. Berarti bisa diperbesar, bisa diperkecil. Bisa ditambah intensitasnya, juga bisa dikurangi intensitasnya. Tapi kalau cahaya tidak bisa. Cahaya itu tidak bisa diperbesar, tidak bisa diperkecil, tidak bisa diperkuat intensitasnya, tidak bisa dikurangi. Yang hanya bisa kita lakukan pada cahaya hanyalah seberapa luas ruang yang kita berikan untuk pendaran sinarnya. Bener ya? Ini misalnya ini 60 watt ya. Bisa nggak tak reaksi? Kecuali kayak itu ya, bukan rangkaian elektronik ya. Rangkaian elektronik SMP biar nggak kayak apa diodo ya, iso potensiometer, iso dicilik lampu belajar ya. Bukan gitu maksudnya. Ya sudah ini cahaya segini bisa nggak kita perbesar? Ya iso, semuanya. Yang bisa kita berikan adalah seberapa luas ruang yang kita sediakan untuknya mencahaya. Kan? Nek sak ini iki yo sampai tekan jopo ketok kon lampuku kuning, sampai tekan kono kuning. Tapi begitu lebokno laci, di sebatas laci itu yang tersinari. Nah, itu. Jadi dalam diri kita juga ada unsur cahaya, ada unsur api. Tinggal kita mau memperbesar cahayanya, memberi ruang yang luas bagi cahayanya, atau kita memberikan ruang untuk apinya, itu tergantung pilihan kita.
Makanya selama urip kan tidak bisa lepas dari dua pertarungan itu. Antara unsur cahaya dan unsur api. Nah, unsur cahaya kan hasrat ruh. Unsur api ini hasrat nafsu. Medan pertempurannya di mana? Nang kolb tuh. Makanya kolb itu kan sesuatu yang bolak-balik. Nah, ini udah jadi apa? Jadi sebuah sanepan bagi orang Jawa kan masak apa? Masakan Jawa, kulup. Nah, kan? Kulup ya. Kulupan tuh kan dikei parutane apa? Klopo kan dicampur terus dibolak-balik. Itu kan metafora bahwa hati kita kan bolak-balik. Bolak-balik kan. Jarene dawuh kan iman itu naik turun. Nek jariku sih cuman iman itu mlebu metu. Tidak hanya sekedar naik turun, iman metu. Mlebune nek suwira. Jadi seperti itu. Iman kan naik turun. Hati ini yang berbolak-balik kolb. Berbolak-balik. Kadang senang, kadang susah. Nah itu kan banyak cepat. Nah itu makanya itu mulur mungker. Apakah api tidak perlu? Perlu api. Api perlu. Kita enggak ono api ya wis wassalam no. Enggak duwe semangat, enggak duwe itu. Tapi bagaimana kita mengelola api kita? Kalau apimu terlalu besar, nasimu gosong. Tapi kalau apimu terlalu kecil, nasimu akan menjadi bubur. Ya tinggal kita ngepaskan seberapa besar, seberapa kecil. Nek mulur diungkert, nek terlalu mungkret diulur. Nah itu. Jadi kayak misalnya kasusnya ini sedulur ini mau, dia mengalami ketakutan. Itu kan berarti terlalu kecil. Nah itu harus diperbesar. Makanya di dalam agama itu kalau saya pahami kan yang kita butuhkan itu adalah keseimbangan antara rojak sama hawasnya, antara harapan dan kekhawatiran itu harus seimbang. Nek kegedean harapan kita akan meremehkan. Walah Gusti Allah mau pengampun. Akhirnya ngeremehno kan gitu. Tapi kalau terlalu besar khawasnya, kekhawatirannya, ya kita akan selalu menderita. Pedih terus. Jadi antara harap dan cemas itu kayak harus seimbang. Jadi terlalu kecil ya di gede, terlalu gede ya di cilik. Ya makanya wirid itu hal yang utama. Kenapa kok ada hitungannya melatih istiqomah? Kenapa kok ada minimalnya? Kan ada minimalnya tuh. Misalnya katakanlah lakoja ayat kursi minimal 11 kali. Ya berarti yang kita pikirkan bukan minimalnya. Berarti ini kan bisa kita tambah sebanyak-banyaknya. Kecuali ini aku cok ditiru. Aku kan aliran minimalis ya lah. Aliran gugur kewajiban ya. Ojo ditiru Kak Api ini. 11 ya wes 11 gitu. Tapi artinya kalau saya memahami bahwa berarti yaitu minimal 11. Tapi yang kita lihat bukan minimal. Berarti kalau minimal 11 berarti maksimalnya berapa? Ya ora ono. Seakeh-akeh. Kan gitu tuh. Nah, kenapa ini penting sebanyak-banyaknya? Karena gini. Pikiran itu kan nanti mandek. Pikiran itu tidak pernah berhenti. Dia selalu berkelana. Di masa lalu, jarang di masa sekarang. Nek gak eling sing wingi yo eling sing nang ngarep. Gitu. Pak misalnya apa nanti duwe masalah apa di masa lalu kan mesti kelingan terus tuh. Duwe rasa mangkel, dendam, apa patah hati kan kelingan terus. Tapi ke depan juga gitu. Khawatir terus tuh. Kok kayak gini, kok pas gini lah kan pas-pasin loh, khawatir terus. Makanya tadi kan saya bilang harus ada keseimbangan antara harapan dan kekhawatiran harus seimbang. Karena pikiran itu karakter yang ngono itu, karena saat pikiran terserap di dunia ruang waktu, dia akan selalu menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Coba aku biar ngene rek, kan percuma toh. Wah, coba aku kan percuma ngomong coba itu wis percuma. Nah, makanya kita diberi metode wirid biar pikiran. Jadi urip iki kan
saiki to. Urip kan saiki. Sebab apa yang lalu wis ora ono. Sing mengko durung karuan ono. Loh, lah kalau kita hidup di masa lalu, kita nggak bisa full ini di sini. Kalau kita hidup di masa depan dengan kekhawatiran kok piye ya, aku nek wis ngene piye gitu. Kita tidak akan bisa full power kita di sini. Maka ya kita harus di sini. Kenapa? Kalau kita ingat masa lalu gak ono. Tapi kalau kita ingat terjadinya berarti kapan? Sekarang tuh. Kita mengingatnya sekarang tuh. Otomatis kita turun kekuatan kita. Sama seperti tadi 1 jam, bukan 1 jam, 1 hari 24 jam. Pikiran kita 66.000 buah pikiran loh. Berarti energi kita ini terbuang sia-sia untuk ke 66.000 pikiran itu. Terus ngopo? Makanya wirid itu apa? Biar kita hidup di saat ini, hadir di saat ini. Saat ini kita hadir di teras ini ya, secara fisik. Tapi bisa jadi ya, pikirannya gak hadir nang ini tuh. Eling omah, eling konco, eling macam-macam gitu. Jadi kalau bisa ya memang gitu. Makanya kalau saya kira semua toroka itu kan mesti mengajarkan zikir sirinya tuh. Terus ismuzat terus tuh Allah sambil nyapo wae Allah. Ini kan ngajarkan tuh hadir. Begitu kelingan loh ya kok gak zikir Allah. Tapi kok nek wis kulino begitu eling loh. Iki mau aku lagi zikir. Allah. Terus tuh. Terserah lah. Biasanya saya tahu saya gitu. Jadi semua toreka itu mengajarkan teruslah berzikir. Nah, zikir-zikir atau wirid-wirid yang sudah ditentukan waktunya, maktubah atau apapun itu kenapa ada minimalnya? Sekali lagi kalau menurut pendapat saya, ya kita perhatian kita bukan pada minimalnya. Artinya kalau ada minimal berarti maksimalnya seberapa? Kak ono? Tidak ada. Untuk apa? Untuk melatih kita hadir. Kalau misalnya 11 toh, apa aja seterusnya. Kita pikiran masih liar itu. Masih liar. Karena cuma 11 kok, enteng. Makanya kita ada waktu khusus untuk wirid yang waktunya longgar. Ya minimal sejam lah. Sejam atau 2 jam. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak punya waktu khusus untuk itu, ya, maka wirid kita ini sekedar pidato. Pidato itu ono rasanya kan? Gak ono lah. Mau ngarek ngomong gitu. Pidato kan ada wah. Apa? Menyentuh ke dalam enggak? Ya cuman 11 katakanlah ya. 11 itu. Ya bukan berarti itu enggak. Ya enggak, itu memang melatih keistiqomahan ya. Tapi kalau itu kemudian kita wiridkan lebih banyak lagi, itu nanti prosesnya gini, semakin lama kita akan semakin hening. Karena pikiran ini kalau tidak diberi tugas, itu mau lari-lari, melayu-melayu. Makanya kan ada istilahnya monkey mind. Jadi pikiran itu kayak ketek kan melompat ini. Kapan monyet ini diam? Kalau diberi pisang, nek dikei gedang ngono dhek meneng toh. Monyet itu ora makan. Itu dia diam. Pikiran juga gitu. Kalau pikiran ini tidak diberi tugas, dia akan lari ke sana ke sini. Nah, tugasnya apa? Iki lho maca wirid iki mau lho. Iki wirid. Nah, begitu kita semakin banyak bilangannya, pikiran tuh akan semakin tenang. Nanti melu khususnya enggak? Melu khususnya nanti. Wis enggak apa-apa anu lah apa istighosah apa-apa nang pondok gitu. Nek suwi nanti keturun enggak? Sering lah. Lah itu kenapa? Karena enggak iku kan berarti tanda-tanda apik, tanda-tanda kusuk ya. Terlalu kusuk tapi ya. Enggak, artinya gini. Saat itu kemudian kita wiridan istighosah habis sholat di pondok atau apapun ya, kan ada rangkaian tawasulan apa ya, terus apa banyak bacaannya. Ini kan pikiran semakin lama semakin memberi perhatian pada apa yang kita ucapkan. Artinya dia semakin tenang.
otak semakin tenang, gelombang otak itu turun. Makanya nek wiritan itu biasanya mesti ngantuk. Nah yang kita jaga itu ngantuk itu berarti wis bener. Duduk keliru nek jare. Sing keliru ku nek kebablasan. Sing keliru ku nek bablas turu. Jadi ngantuk itu bener. Ngantuk itu bener. Karena apa? Berarti kan pikiran sudah nggak kemana-mana. Dia sudah mulai terfokus ya, bukan terfokus, dia sudah mulai memberi perhatian pada sesuatu. Jadi sudah mulai tenang. Nah, sudah mulai tenang, sudah ngantuk. Nah, kalau sudah ngantuk kita harus sadar lagi kalau oleh bablas ya, dilanjutkan terus. Jadi seperti itu. Makanya memang kalau ya memang saya kira semua agama, semua kebudayaan itu mengajarkan tentang hening. Gak usah bingung dengan istilah ya. Istilah mesti sering kontok-kontokan nang Islam kok ana meditasi mana lah. Iya enggak seperti itu. Yang penting itu kan hadir itu loh. Wong Islam memang tidak pernah diajarkan secara formal untuk bermeditasi, tapi hidupnya harus meditatif nek jariku. Meditatif itu apa? Hadir itu. Kan itu. Nah, bagaimana cara melatih hidup agar hadir? Ya salah satunya lewat wirid itu tadi. Begitu pikiran kita beri tugas, lama-lama dia hening. Wis hening inilah kondisi meditatif loh. Tafakur itu kan bodai. Tafakur itu kalau secara umum saya artikan sebagai kontemplasi. Tafakur kan apa? Deep thinking, berpikir mendalam. Nah, orang kita kan sakjane kan gitu kan, diutus tafakur. Tafakuri kemahaannya itu. Oh, Gusti Allah ternyata ini ya gitu. Nah, itu lewat proses ini tadi, lewat proses zikir ini tadi. Semakin lama tambah bilangannya semakin hening. Nah, kalau sudah semakin hening kita berada di kondisi yang meditatif. Aku gak nanti meditasi nang Islam gak ana kan nek jare gue ya. Kon wirid iku suwe-suwe masuk ke dalam kondisi meditatif. Kondisi apa? Kondisi hening. Kondisi hadir. Nah, setelah itu jadi apa namanya? Kalau tahapan-tahapannya itu biasanya kalau cuman beberapa tok itu ya bilangannya itu menurut saya itu tahap orasi ya pidato yang mau ini apa mbak sama siapa suruh masuk sudah pulang. Jadi tahap pertama apa orasi ini moco katakanlah iyalah tahlil ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang melok tahlilan. Maca la ilaha illallah ping 10 ono rasane enggak. Lek sekedar lambe to. Wis tembus nang ati, durung. 100 wis tembus nang ati. Durung. Itu. Coba lek tahlilan, diundang tonggo mari sedo ya tahlilan gitu. Mari tahlilan 100. Enggak ono rasane. Sekedar masih orasi. Masih secara lisan jariku loh ya. Jariku ya. Terenggaran bener. Nanti semakin lama kita masuk ke tahap afirmasi. Jadi afirmasi itu kan mulai nyantol, mulai ono rasane gitu. Mulai bermakna. Jadi gak sekedar ucapan bibir, tapi mulai ono makna nih. Mulai menyentuh rasa gitu kan. La ilaha illallah ping saya ulang mulai tenang, mulai rasanya. Nah itu. Nanti semakin tambah kita masuk ke tahapan meditasi. Apa hening? Wis bener-bener hadir. Makanya aku nate apa? Ndelok wong sepuh-sepuh iku luar biasa geleng-geleng ya. Oh, kuat. Dadi wiritan wis lungguh-blek ngene. Rong jam gak obah. Wih, sawah karo wong iki. Udah gerak sama sekali sudah. Orang sepuh itu gitu. Wis zikir wis meneng. Wis ngene Kak. Awak dhewe iki. Cek umek kae to. Sing sekel gringingan lah sing apa itu. Gitu. Sepuh padahal. Sudah diam. 2 jam itu diam yang ini terus. Wah, salut. Jadi makanya tadi tahapannya pertama orasi ya. Orasi kan pidato ya. Semakin kita tambah jumlangannya, wiridnya, zikirnya, kita nanti pada tahap afirmasi. Afirmasi itu apa? Bermakna. Langsung kita sudah mulai bisa ngerasain lah. Simbol ya subjektif kan itu. Bisa
mulai ngerasa. Nanti ditambah lagi tahapnya apa? Meditasi. Sudah benar-benar hening. Wis gak kerasa masih di cokotnya, aku masih sumuk wis meneng. Dan saya lihat sendiri orang-orang sepuh itu kayak gitu. Wis gak obah belas. Sudah tenang, hening. Nah ini nek apa? Supaya ke jenjang afirmasi. Nah, kok sih? Kok aja sih? Ini dimarekno sih. Jadi itu ya. Nah itu kalau semakin ditambah, sudah tidak sudah melampaui meditasi apa? Kontemplasi. Jadi hening, tapi kita seakan-akan wis berdialog, sudah menyadari. Jadi sudah aktif tapi hening. Jadi wis rame pikiran ini, tapi hening. Sudah tahap kontemplasi itu tadi. Sudah sadar, nggak keturun istilahnya. Hening. Nah begitu meditasi, tahapnya tahap kontemplasi itu tadi. Sudah merasakan kembaannya. Pikiran kita sudah aktif. Sudah aktif untuk apa? Untuk tadabbur ini tadi. Tafakur itu. Nah, bagaimana untuk mencapai tahap afirmasi? Ya paling gampang ya bilangannya diperbanyak wis ono ae. Nanti kan ngalamin itu sendiri. Orasi, afirmasi, dan bilangannya cuma satu, syarat afirmasi ya gak mungkin lah. Tetap orasi itu. Tetap nang lambe tok kan, nang lisan tok. Analisis rencana itu wow. Lingkungan ini kan kata apal Quran. Nah, untuk implementasinya analisis rencana kasih gerak misal hari ini mungkin untuk tiap hari pelalaran kasih macam orasi tapi outputnya kadang bukan salah partai dan kali kualitasnya pikiran mau dan mau buat dengan apa belum sampai ke afirmasi tapi dia ini udah lepas berapa Ya itu tadi, artinya kan ya ono bener ya ono keliru nih. Jadi segala hal itu kan tidak mungkin keliru 100%, bener 100% ya angel. Is paling tidak disyukuri dhisik. Siapa lah Pak dheweke malah enggak paham plus. Nah kan kalau masalah itu kan berarti kan apa ya? Perlu ditingkatkan lagi kan gitu. Jadi kan kembali lagi ke motif dasarnya. Saat motifnya hanya untuk menghafalkan, ya berarti ya itu aja sebatas itu aja kan. Sebenarnya kan itu sangat-sangat disyukuri atau apa, kan? Tinggal menaikkan lagi apa implementasinya apa kan gitu. Bisa jadi kan karena gini, artinya ya memang sih di sini caranya menghafalkan toh, menghafalkan cepat. Berarti masih tahap itu yang didapat. Meskipun itu sudah sangat luar biasa kan itu. Nah, dalam hal menghafal itu kan berarti nggak maknai, nggak memaknai toh. Ya berarti kan isiku wis alhamdulillah muga-muga iso masuk ke pemaknaannya. Jadi artinya apa, paham tiap ininya, kemudian penjabarannya apa. Karena kalau belajar Quran memang ilmunya sangat luas toh. Belajar Quran itu kan ilmunya sekanten toh. Nah kebetulan yang ini kan spesialisasi untuk menghafalkan. Jadi ya icik bisa dipahami lah, icik bisa dimaklumi kan gitu. Nek jariku ngono sih, wis apik ae lah gitu. Wis karo sing elek apik kabeh. Meskipun ya kurang kan gitu. Ya karena sejak awal metodenya itu metode menghafal, bukan maknani gitu. Memaknai tidak. Jadi yang penting hafal dhisik gitu. Apal muga-muga ngerti artine, nek ngerti artine muga-muga iso diamalke lakune kan.